Kalau kalian perhatiin, separuh dari ilmuwan yang hilang itu bukan dari dunia nuklir. Mereka dari dunia riset luar angkasa. JPL, NASA, Caltech, ya, itu semuanya di dunia perluar angkasaan, basically. Dan ini menurut gue jadi puzzle piece yang paling penting yang banyak orang lewatin. Mereka nggak perhatiin. Semua analis militer bilang hal yang sama. Perang masa depan nggak bakal ditentuin di darat. Perang modern itu soal rudal dan drone. Tapi coba pikir satu level lebih dalam. Sistem panduan rudal, itu datanya dari mana? Dari satelit. Pelacakan drone musuh dari mana? Dari satelit. Komunikasi militer antara pasukan di seluruh dunia, itu datangnya dari mana? Semua infrastruktur perang modern bergantung pada benda-benda yang ngambang di orbit bumi. Siapa yang kontrol orbit bumi, dia yang menang. Dan sekarang, luar angkasa bukan cuma urusan Amerika lagi. Di balik layar, China udah bergerak sangat agresif. Agresif banget pakai caps lock. China itu berhasil ngirim pesawat luar angkasa ke sisi jauh bulan. Bagian bulan yang basically belum pernah dijangkau siapapun sebelumnya di sejarah manusia. Dan kita nggak lihat beritanya sama sekali kan? Mereka punya stasiun luar angkasa sendiri yang namanya adalah Tiangong. Gua nggak tahu namanya bener atau nggak, Tiangong. Tulisannya Tiangong lah basically. Program-program mereka secara langsung juga nyaingin NASA. Dan ini bukan lagi soal space race kayak zaman perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang cuma soal prestasi, soal siapa duluan yang berani ke bulan, bisa pamer ke dunia, dia jadi negara paling adidaya gitu. Enggak. Taruhannya sekarang jauh lebih tinggi. Ini soal dominasi militer global. Jadi mereka nggak boleh kalah, basically. Nah, kalau kalian lihat dari kacamata ini, ilmuwan yang kerja di JPL dan fasilitas aerospace Amerika itu bukan sekedar peneliti. Mereka itu aset yang strategis. Otak di balik teknologi yang bakal nentuin siapa yang menang di perang masa depan. Dan di dunia para intel ya, aset yang strategis, manusia gitu ya, yang nggak bisa dikontrol, itu bukan cuma masalah, itu ancaman. Entah itu ancaman karena mereka bisa ngebocorin riset-riset atau rahasia-rahasia yang nggak boleh diungkapkan, atau ancaman karena mereka bisa direkrut atau diculik sama negara lain. Dan itu adalah alasan kenapa cerita ini belum selesai.